Halo, perkenalkan nama saya Octavianus Theodora Prima. Saya berasal dari Blitang, dari Kabupaten Oku Timur. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Di PMK saya diamanahkan menjadi Presidium Hubungan Perguruan Tinggi. Kali ini saya akan mengulas mengenai struktur PMKRI dan gerakan PMKRI di dalam kampus. Baiklah, kita langsung saja bahas mengenai struktur PMKRI dari pusat hingga ke cabang. Di pusat kita juga mengenal namanya Ketua Presidium PP PMKRI, yaitu berada di tingkat pusat atau nasional yang dipilih melalui sidang MPA. Lalu di bawah Ketua Presidium itu ada Presidium Pengurus Pusat, di mana dalam keseharian Ketua Presidium Pusat dibantu oleh para presidium atau pengurus harian yang biasanya terdiri dari Presidium Pengembangan Organisasi, Presidium Pendidikan dan Kaderisasi, Presidium Gerakan Kemasyarakatan, Presidium Hubungan Antara Perguruan Tinggi, Sekretaris Jenderal, Presidium Hubungan Luar Negeri, Presidium Hubungan Masyarakat Katolik, dan ada tambahan yaitu Presidium Riset dan Teknologi. Secara fungsional dan berdasarkan asas kerja kolektif kolegial, kedudukan antar presidium di atas adalah sejajar. Selanjutnya itu adalah Biro Pengurus Pusat, di mana jabatan biro ini merupakan jabatan di bawah struktur presidium. Tugasnya adalah membantu presidium dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di PMKRI. Lalu kita mengenal juga Komisaris Daerah atau Komda. Ini berada di tingkat regional, dipilih oleh cabang-cabang yang menjadi wilayahnya dan disahkan oleh mandataris MPA. Kedudukannya di daerah tingkat 1 atau di mana dianggap perlu. Nah, fungsi Komda adalah mengkoordinir cabang-cabang di wilayahnya dan menyampaikan laporan kegiatan pada tiap cabang setiap 3 bulan sekali. Lalu ada namanya Komisaris Ex Officio. Komisaris Ex Officio hanya berlaku di PMKRI cabang DKI Jakarta dan dijabat secara otomatis oleh Ketua Presidium PMKRI DKI Jakarta. Lalu selanjutnya ada Mandataris RUA, Formatur, Ketua Presidium DPC. Jadi kalau kita tadi mengenal Ketua Presidium PP, Pengurus Pusat, di cabang juga ada namanya Ketua Presidium, yaitu berkedudukan di cabang dan dipilih oleh rapat umum anggota di cabang yang bersangkutan. Selain Ketua Presidium DPC, ada juga Ketua Presidium Badan Pengurus Rayon, di mana kedudukannya di rayon dan dipilih oleh RUA di rayon yang bersangkutan. Tadi kita juga membahas bahwa Ketua Presidium PP juga dibantu oleh presidium-presidiumnya. Di cabang juga sama, Ketua Presidium cabang juga dibantu oleh presidium, di mana terdiri dari Presidium Pengembangan Organisasi yang fungsinya sebagai jantung organisasi, bagaimana presidium ini mengurus rumah tangganya, terutama terhadap anggota-anggotanya. Selanjutnya adalah Presidium Pendidikan dan Kaderisasi. Salah satu program pendidikan dan kaderisasi adalah rekrutmen anggota PMKRI. Tentu hal ini penting dalam sebuah organisasi. Rekrutmen diperlukan agar roda organisasi tetap berjalan. Lalu ada Presidium Gerak Kemasyarakatan.
di mana presidium ini bertugas sebagai perlihatkan bagaimana PMKRI ada di dalam masyarakat, bagaimana PMKRI benar-benar terlibat di dalam masyarakat. Selain di dalam masyarakat, tentunya Presidium Gerak Kemasyarakatan berkolaborasi atau menjalin kerjasama bersama OKP-OKP lain atau organisasi kepemudaan lain agar terjalinnya persaudaraan antara organisasi PMKRI dengan organisasi eksternal lainnya. Selanjutnya ada Presidium Hubungan Antara Perguruan Tinggi, di mana presidium ini bertugas sebagai penghubung antara PMKRI dengan perguruan tinggi, baik itu pengurus universitas maupun organisasi-organisasi intrakampus lainnya seperti BEM, DPM, KMK. Lalu selanjutnya adalah Sekretaris Jenderal yang membantu dalam pendataan terhadap anggota-anggota PMKRI. Selain itu ada juga bendahara. Dalam sebuah organisasi, bendahara diperlukan untuk membantu pendanaan organisasi PMKRI. Di PP juga ada, tadi saya belum menyebutkan bahwa di PP juga ada bendahara. Selanjutnya itu ada Presidium Hubungan Masyarakat Katolik, di mana presidium ini bagaimana PMKRI ada di dalam masyarakat Katolik, yaitu sebagai penghubung antara PMKRI dengan masyarakat Katolik, baik membangun citra maupun ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Selanjutnya itu ada Presidium Teknologi dan Riset atau Riset dan Teknologi. Itu presidium baru di kita, di PMKRI cabang Palembang belum diperlukan, sehingga di cabang Palembang tidak ada Presidium Riset dan Teknologi. Lalu selanjutnya ada biro cabang, yaitu sama halnya dengan PP. Jadi biro ini membantu presidium dalam menjalankan tanggung jawabnya. Lalu ada Badan Semi Otonom atau BSO. Nah, BSO ini merupakan infrastruktur dari PMKRI. Dia tidak masuk dalam suprastruktur. BSO ini didirikan dengan tujuan untuk mendukung program-program DPC. Di luar struktur PMKRI, kita juga mengenal namanya tim pembina, di mana tim pembina ini terdiri dari beberapa orang penyatu atau senior PMKRI yang berpengalaman, yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan SK Mandataris RW untuk memberikan dukungan konseptual kepada PP atau DPC mengenai masalah-masalah pembinaan anggota dan kepengurusan. Selanjutnya ada Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan yaitu terdiri dari beberapa cendekiawan Katolik Indonesia yang diangkat oleh DPP atau DPC yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pengurus yang bersangkutan. Lalu kita juga mengenal namanya pastor moderator. Pastor yang ditunjuk oleh wali gereja dengan permohonan pengurus PMKRI yang memiliki wewenang menentukan dalam hal pengembalaan, pengembangan iman, moralitas, dan spiritualitas. Selain itu menjadi penghubung antara PMKRI dan dengan pengurus gereja atau hierarki gereja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerakan PMKRI dalam kampus. Sebelumnya teman-teman pasti merasakan namanya pengenalan PMKRI yang sudah dilaksanakan waktu kelas agama. Nah, itu merupakan salah satu bagaimana gerakan-gerakan PMKRI di dalam kampus. Tentunya dalam konteks sosialisasi. Selain
itu selain rekrutmen anggota, tentunya PMKRI juga melakukan pemetaan mahasiswa Katolik, di mana hal ini untuk mengetahui seberapa besar mahasiswa Katolik di dalam perguruan tinggi, sehingga PMKRI dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman Katolik. Selain itu, ikut berpartisipasi dalam PMB atau penerimaan mahasiswa baru. PMB ini sangat penting, terutama dalam rekrutmen anggota, karena dengan hal itu roda pergerakan mahasiswa akan terus berjalan. Lalu kita akan berbicara mengenai kerjasama. Tidak hanya melulu mengenai sosialisasi, gerakan PMKRI juga di dalam kampus, yaitu berupa perencanaan program yang mungkin sudah dibicarakan, didiskusikan sebelumnya. Lalu pembentukan kelompok dan pembentukan komisariat. Selanjutnya itu ada diskusi dan aksi. Nah, gerakan PMKRI di kampus ini tidak hanya melalui konseptual, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan yang nyata, yaitu berupa dialog, diskusi. Dialog ini dapat berupa isu-isu maupun gerakan-gerakan yang akan dilakukan mahasiswa di lingkungan mahasiswa maupun di luar kampus. Selain itu ada juga aksi solidaritas, terutama aksi-aksi ini ditunjukkan ketika terjadi bencana-bencana. Ini merupakan kolaborasi antara organisasi kampus dan organisasi eksternal kampus, yaitu PMKRI. Selanjutnya ada demonstrasi. Jadi teman-teman, demonstrasi itu penting ketika terjadi sebuah kesenjangan atau terjadi polemik kebijakan di pemerintahan. Tentu ini memberikan keresahan-keresahan di dalam masyarakat. Sebelum melakukan demonstrasi, tentunya kita perlukan diskusi-diskusi baik kepada organisasi kampus maupun internal PMKRI sendiri, sehingga tujuan dari demonstrasi itu jelas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang kurang jelas, boleh nanti setelah Mabim kita bicara bersama-sama mengenai struktur dan gerakan-gerakan PMKRI di dalam kampus. Sekian dan terima kasih.